Selamat sore, kembali lagi bersama saya Yoselin dalam Breaking News yang menghadiri berita terkini, teraktual, dan terpercaya. Dalam masa liburan serta menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat, banyak wisatawan yang memilih menghabiskan liburan mereka di tempat yang sangat menarik perhatian mereka. Salah satunya seperti Mandalika. Wisata ini dikenal dengan trafik pengunjungnya yang sangat meningkat drastis di tahun ini. Mandalika kini telah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata baru yang terkenal dengan pesona pantai bawah laut yang sangat memukau, yaitu seperti Kuta Mandalika, dengan pesona laut biru dan pasir putih yang indah dan pastinya menarik perhatian orang. Wisata ini selain dijadikan sebagai tempat berkumpul keluarga, banyak wisatawan melakukan aktivitas seperti berenang dan berselancar. Dengan tempatnya yang memukau, tak sedikit juga banyak orang yang datang untuk melakukan sesi foto dengan tema pantai. Dikatakan bahwa Mandalika diambil dari sejarah legenda Putri Mandalika yang menjadi asal-usul dari nama wisata tersebut. Selain wisata lautnya yang indah dan menarik perhatian wisatawan, pada tahun 2022 ini juga dengan dibangunnya sirkuit motor di Mandalika oleh Bapak Presiden kita yaitu Joko Widodo, Mandalika ditetapkan sebagai tuan rumah untuk balap internasional kedua di Indonesia sehingga menjadi daya tarik wisatawan yang menyukai dunia MotoGP. Jadi tidak heran wisatawan mulai dari lokal sampai asing mulai mengenal keindahan Mandalika ini sendiri. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Mandalika, saat ini kita langsung terhubung dengan narasumber kita yaitu Ibu Fitri Ramadhani, selaku Direktur Pengelola Wisata Mandalika. Halo, selamat sore Ibu Fitri. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Selamat sore, sudah terdengar jelas. Baik, Bu. Sekarang kan kita sudah memasuki bulan liburan ya, Bu, sehingga banyak orang memilih menghabiskan waktu liburan mereka dengan mendatangi berbagai tempat wisata yang menarik perhatian mereka. Salah satunya adalah beberapa tempat wisata baru yang ada di Mandalika ini sendiri, Bu. Bagaimana situasi sekarang yang ada di Mandalika, apalagi dalam masa liburan ini? Ya, benar sekali. Sangat banyak wisatawan yang memilih menghabiskan waktu liburan mereka di berbagai ikon wisata. Dan untuk situasi yang dalam berbagai tempat wisata di Mandalika saat ini, itu bisa dikatakan cukup ramai, apalagi dalam masa liburan ini tidak ada yang terlihat kosong. Dari beberapa tempat wisata Mandalika ini, apalagi yang menjadi daya tarik wisatawan, yaitu Kuta Mandalika, dengan pesona bawah laut yang indah, airnya bersih, dan sekitaran kebersihannya juga sangat teramat dijaga. Baik, Bu. Sangat terlihat bahwa banyak wisatawan yang menghabiskan waktu dan menikmati liburan mereka di Mandalika ini, apalagi di pantainya ya, Bu. Baik, apakah para wisatawan di Mandalika ini masih menerapkan protokol kesehatan mengingat kita masih di situasi pandemi ini? Ya, pastinya para wisatawan masih menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan tetap menjaga jarak. Ini juga menjadi harapan besar para pengelola Mandalika saat ini agar setiap pengunjung tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan juga agar pengunjung tertib dalam liburan bersama keluarga. Nah, kami juga mengerahkan beberapa tim keamanan untuk menjaga ketertiban dan memantau pengunjung agar tetap menaati tiap protokol kesehatan, agar tidak menyebabkan virus corona ini semakin meningkat. Baik, sejauh manakah wisatawan mengenal Mandalika ini? Apa yang menjadi ketertarikan sih wisatawan yang mengunjungi Mandalika ini? Untuk sejauh ini tuh sudah banyak orang yang telah mengenal wisatawan Mandalika ini ya, tidak hanya untuk wisatawan lokal, tetapi juga wisatawan asing cukup mengenal tempat wisata ini. Tempat wisata ini sebenarnya sudah cukup lama ada, tetapi ketika Mandalika ditetapkan menjadi tuan rumah pelaksanaan MotoGP G20 yang menjadi sebuah kehormatan bagi kami karena ajang sebesar ini dilaksanakan di Mandalika. Maka dari itu, wisatawan yang menyukai MotoGP pada saat pelaksanaan MotoGP ini mulai banyak kedatangan wisatawan sambilan menghabiskan liburan juga di sini.
Berarti banyak wisatawan yang mengetahui wisata ini ketika Mandalika ditetapkan sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan MotoGP atau balap internasional pertama kali di tahun 2022. Iya benar, banyak pengunjung yang mulai membagikan momen mereka ketika berada di sini melalui sosial media. Apalagi kan melalui media sosial itu kan lebih cepat ya itu ya menyebarnya ke penjuru dunia. Jadi mereka tuh lebih lebih mengetahui keindahan di Mandalika. Sehingga menarik banyak perhatian orang-orang yang melihat postingan yang mereka bagikan melalui sosial media tadi. Baik, bisa disimpulkan juga bahwa sosial media ini mengambil andil dalam memperkenalkan wisata Indonesia ya, Bu. Kemudian dalam mengelola para wisata Mandalika ini sendiri, apakah pemerintah turut membantu dalam mengelola wisata Mandalika ini? Jika iya, sejauh mana pemerintah turut membantu dalam pengelolaan tempat wisata yang satu ini, Bu? Pemerintah di sini sangat membantu dalam mengelola wisata Mandalika, ditambah presiden kita yang membangun sirkuit MotoGP di Mandalika ini. Cukup menarik. Jadi sangat banyak dukungan dan bantuan pemerintah dalam mengelola aset yang ada di Mandalika ini. Cukup menarik perhatian ya Bu, wisata di Mandalika ini yang juga dikelola sangat baik oleh Ibu dan juga segenap pemerintah dan pihak pengelola lain yang terkait. Baik Bu, terima kasih Ibu Fitri selaku Direktur Pengelola Wisata Mandalika yang telah meluangkan waktu untuk berbincang dan berbagi banyak bersama kami mengenai wisata di Mandalika ini. Sama-sama, semoga jawaban tadi juga bermanfaat bagi permisa dan tetap pencinta wisata lokal. Dalam negara kita, yaitu Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sekian, saya pamit undur diri untuk melanjutkan jadwal kegiatan saya berikutnya. Terima kasih dan selamat sore. Baik, selamat sore Bu. Bisa kita lihat bahwa Mandalika sekarang menjadi tempat wisata baru di Indonesia. Wisata ini sudah cukup lama hadir di Indonesia, tetapi mulai lebih dikenal oleh masyarakat setempat ketika di mana Mandalika menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan balap internasional kedua dalam ajang G20. Sehingga tidak hanya masyarakat lokal saja yang tertarik pada Mandalika, namun juga para wisatawan asing. Bagi mereka, Mandalika ini cukup dianggap sebagai Bali kedua dengan ikon wisata yang cukup unik. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Yoselin dan para tim redaksi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Nah, setelah kalian menyaksikan breaking news tadi, makin penasaran dong ya mengenai wisata yang ada di Mandalika? Dan ada wisata apa aja sih yang ada di Mandalika ini? Jadi kali ini aku bakal kasih kalian beberapa rekomendasi tempat wisata yang ada di Mandalika. Jadi ditonton sampai habis ya. Yang pertama, ada Pantai Setangi. Kemudian, ada Pantai Kuta Mandalika yang cukup terkenal di Mandalika sendiri. Pantai Penyisok. Kemudian ada Pantai Tanjung Aan dengan pasir putihnya yang sangat menarik. Ada juga Pantai Gerupuk. Tidak hanya menyajikan pantai, tetapi juga ada air terjun Mangku Sakti. Serta juga ada rumah adat Desa Adat Ende. Kemudian juga ada Taman Wisata Pusuk Sembalun. Dan juga ada Bukit Mereseh yang sangat dekat dengan sirkuit Mandalika.
Kemudian, berikut ada beberapa gambaran sirkuit MotoGP yang ada di Mandalika, serta momen pelaksanaan MotoGP yang sudah diselenggarakan pada ajang G20. Nah, semoga video tadi bisa menginspirasi kalian bagi kalian yang ingin mengunjungi Mandalika.